Haleluya, Tuhan Yesus mengasihimu. Saya yakin dan percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Dan orang yang mau jadi murid Tuhan Yesus akan belajar di channel Pendeta Raymond Mantik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sedang memasuki momen Natal dan di momen ini banyak polomuter kadrun mulai mengangkat isu-isu Natal dan menyamakannya dengan kelahiran Dewa Matahari lah, dan menyamakan dengan kelahiran penyembahan berhala dan sebagainya, seolah-olah orang Kristen tidak berdasar pada sejarah yang benar. Kita akan menyimak kenapa sih Yesus lahir dan apa yang melatar belakanginya. Kita akan menemukan nubuatan-nubuatan di perjanjian lama tentang Yesus Kristus. Saksikan terus channel ini hingga tuntas, konten ini hingga tuntas. Sebelumnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share kepada teman-teman agar semakin berdampak dan semakin banyak orang terberkati. Dan ingat, bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten-konten terbaik dari channel Pendeta Raymond Mantik. Nah, ini dia. Saudara, jangan sampai saudara waktu saudara melihat YouTube dan saudara menemukan konten-konten dari polomuter kadrun yang hanya mengadakan propaganda atau framing. Mari kita temukan apa yang sebenarnya. Saya yakin dan percaya orang yang hati tulus, orang yang berdoa setiap hari mencari jalan yang lurus, dan ketika mereka membuka Alkitab dan mereka mencari kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kepadamu. Mari kita akan melihat apa yang dikatakan Injil dan apa yang dibuatkan tentang Yesus Kristus dan tentang kelahiran Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-20, ya, firman Tuhan berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nama Yesus, nama yang dari surga, karena artinya Tuhan menyelamatkan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini peristiwa di mana Yusuf punya keinginan di dalam hatinya untuk menceraikan Maria. Memang mereka masih bertunangan, namun dalam budaya Yahudi, pertunangan itu sudah seperti ikatan pernikahan, walaupun mereka belum ada hubungan badan, ya, atau hubungan seks. Dan dalam keinginan Yusuf untuk menceraikan Maria karena dia mengandung, malaikat Tuhan datang kepadanya. Malaikat, ya, Gabriel datang kepadanya dan memberi pengertian sehingga dia terbuka pengertiannya lewat mimpi. Ternyata anak yang ada dalam kandungan itu dari Roh Kudus. Dan dia diberi nama Yesus yang artinya Tuhan menyelamatkan. Dan dia Immanuel. Immanuel berartinya Allah beserta kita, atau Allah menjadi manusia. Allah ada di antara manusia. Itu artinya Immanuel. Jadi kelahiran Yesus adalah berita kesukaan yang terbesar bagi dunia yang ada dalam gelap ini. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-9, ya, atau saya membacakannya mulai ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Wah, ternyata kelahiran Yesus Kristus adalah berita kesukaan. Itulah berita sukacita bahwa lahirlah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Raja damai. Kita melihat waktu Yesus lahir dan setelah Yesus lahir, para majus, ya, raja-raja dari timur datang sujud menyembah kepada Dia. Jadi peristiwa Natal adalah peristiwa kesukaan besar, kabar kesukaan dari surga bahwa telah lahir juru selamat, maka namanya Yesus yang artinya Tuhan menyelamatkan atau Yahweh menyelamatkan. Dan hari di mana Allah menjadi manusia, Immanuel, Allah ada di tengah-tengah manusia. Nah, kita melihat bersama-sama bahwa kelahiran Yesus Kristus ini sangat detail. Di mana Dia lahir itu sudah dinubuatkan. Kapan Dia lahir dan bagaimana Dia lahir itu sudah dinubuatkan. Dia lahir dari perawan Maria. Ya, perawan Maria ini mengandung oleh Roh Kudus. Tentu saja ini hal-hal supranatural yang melampaui akal pikiran manusia. Dan kita melihat jauh sebelumnya di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang kelima, nubuatannya seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera di atas, tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Jadi 600 tahun jauh sebelumnya bangsa Yahudi, orang-orang Israel ada dalam pembuangan. Ada nubuatan yang muncul melalui Nabi Yesaya bahwa akan lahir seorang raja damai, ya, Bapa yang kekal, yaitu Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ini tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Jadi peristiwa Natal atau peristiwa kelahiran Yesus Kristus adalah kabar kesukaan bagi setiap orang. Kita yang ada dalam kegelapan, dunia yang gelap telah melihat terang. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia, ya. Dan Allah adalah terang, dunia penuh dengan kegelapan. Setiap orang yang melihat Allah, melihat Tuhan, dia melihat terang. Dan Yesus terang dunia. Dia lahir pada tanggal 25 Desember di hari raya terang, hari raya terang, hari raya Hanukkah, hari raya yang muncul di zaman antar testamentum, di mana Antiochus Epiphanes dia mengotori atau menajiskan bait Allah dengan memotong korban babi di sana. Dan orang-orang Makabe mereka memberontak melawan dan mentahbiskan bait Allah, membersihkan bait Allah. Dan selama 8 hari mereka membersihkan bait Allah itu. Mereka memasang lampu atau menorah. Mereka memasang menorah 9 pilar itu, ya. Dan luar biasanya menorah ini tetap menyala terus walaupun minyaknya sudah habis. Dan inilah yang dikatakan mujizat terang. Dan Yesus lahir persis di hari ini, mulai tanggal 25 Desember. Jadi kelahiran Yesus adalah kabar kesukaan. Bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada kesukaan yang besar karena Yesus datang menyelamatkan kita. Anda yang hidup dalam kegelapan, ketika Anda berjumpa dengan Yesus, Anda berjumpa dengan terang dunia. Apa yang menutupi matamu, yang membuat Anda buta selama ini, ketika Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus, Anda melihat
terang. Haleluya. Oleh karena itu, di momen Natal ini kita terima kabar kesukaan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai. Karena Yesus, Raja Damai, Dia telah lahir. Dia telah menyatakan dirinya di dunia ini. Kerajaan Allah sudah memerintah di dunia ini. Dan rajanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Ingat, sejak lahir Yesus dinubuatkan sebagai Raja. Dia lahir, raja-raja datang menyembah Dia, dan Dia mati sebagai Raja. Makanya di atas palang salib dikatakan, inilah Raja orang Yahudi. Walaupun itu dalam bentuk ejek-ejekan kepada Yesus, tapi memang benar, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, share, bagikan agar semakin banyak orang terberkati dan berdampak kepada orang-orang lain, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten terbaik terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, semangat, semangat.